Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya Daniel Pehutagau, kita merenungkan firman Tuhan. Kita mendengarkan Tuhan berfirman bagi setiap kita. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami siap menerima taburan firman-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami, supaya kami semakin mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh hidup menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Ujian Iman. Ujian iman artinya kita akan diuji. Yang diuji Allah adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Dia, kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya, kepada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang diberikan jaminan hidup yang kekal, yang penggenapannya akan dinyatakan pada waktu Yesus menyatakan dirinya. Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ujian iman, saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, saudaraku, setiap orang percaya diuji imannya. Nah, ini sangat penting, sebuah kesadaran di dalam diri kita, supaya kita mengetahui kita sebagai orang percaya di dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, di dalam kita mengikut Kristus, kita perlu diuji, yaitu iman kita diuji oleh Allah. Kesadaran ini akan membawa kita untuk siap masuk ke dalam ujian iman. Yang kedua, saudaraku, alat penguji iman. Kalau dikatakan alat, itu sarana yang dipakai Allah untuk melakukan pengujian iman. Nah, saudaraku, perhatikan ayat yang ke-6, dikatakan di sana, berbagai-bagai pencobaan. Di dalam hidup ini kita akan melihat, kita akan mengalami apa yang disebut dengan pencobaan, kesulitan atau kesukaran di dalam hidup ini, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan penderitaan di dalam hidup kita. Ini adalah sarana untuk menguji iman kita. Pencobaan atau berbagai-bagai pencobaan itu bisa datang dari orang yang tidak mengenal Allah. Ada ejekan, ada cacian, makian, atau mungkin hal-hal lain yang ingin meruntuhkan iman kita. Dan bahkan ujian itu bisa datang, saudaraku, ya, pencobaan, kesulitan-kesulitan, penderitaan yang membuat kita seketika berduka, seketika sedih, seketika bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi. Ini mungkin menekan hidup kita. Itu bisa datang dari orang-orang yang sudah percaya, saudara-saudara seiman. Kita bisa mengalami hal ini karena memang firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia atau orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita ada di ladang pelayanan, di gereja, sebagai pengurus, pelayan, sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai jemaat biasa,
Kita semua ada di dalam ujian iman. Kesulitan akan Tuhan izinkan terjadi. Penderitaan. Kita siapkan hati kita. Yang ketiga, saudaraku, saya ingin membawa kita untuk mengerti kalau Tuhan menguji pasti ada tujuannya. Poin yang ketiga, tujuan ujian iman. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, saudaraku, tujuan pengujian iman adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kalau dikatakan kemurnian, itu adalah sesuatu yang benar-benar asli dan tidak dikotori, dipengaruhi oleh hal-hal lain. Artinya, kebulatan hati kita untuk mempercayai Tuhan, mempercayai janji firman-Nya, mempercayai penyertaan-Nya. Ini yang diuji, ini yang dimurnikan. Nah, kadar iman seseorang itu akan terus bertumbuh seiring dia mengikut Tuhan, seiring dia membangun hidupnya, persekutuannya dengan Tuhan Allah. Di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus, kita akan dibawa menuju kepada kemurnian iman. Ketika iman kita semakin dimurnikan, itu artinya pengharapan kita, tujuan hidup kita, andalan hidup kita ketika berbagai-bagai pencobaan datang hanya tertuju kepada Allah, tertuju kepada firman-Nya, bukan kepada manusia atau hal-hal lain, kekuatan-kekuatan lain. Hanya kepada Allah, hanya kepada firman-Nya yang adalah ya dan amin. Inilah yang akan memurnikan kita. Kita akan dibawa ke dalam ujian iman yang memurnikan kita, yang meningkatkan kualitas, meningkatkan level iman kita, level kerohanian kita. Berbagai-bagai pencobaan itu bisa hal-hal yang ringan, yang sedang, dan bahkan hal-hal yang berat. Ini akan kita lalui seiring dengan ujian iman, kemurnian iman kita, level iman kita akan meningkat dengan sendirinya ketika kita siap dan menerima ujian itu dengan sebuah pengertian pemahaman yang benar. Amin, saudaraku. Ini hal yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, poin yang keempat, respon kita, respon yang benar dibutuhkan. Jadi yang keempat, sikap hati saat ujian iman. Nah, bagaimana sikap hati yang benar? Bagaimana sikap hati ketika kita ada di dalam pengujian? Ini sangat penting. Ini akan menentukan lolos tidaknya kita, berhasil tidaknya kita di dalam ujian iman ini. Nah, perhatikan saudaraku. Firman Tuhan di ayat ke-6 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sikap hati yang benar, respon yang benar adalah bergembira. Bagaimana mungkin saya bergembira ketika datang kesulitan, kesukaran, bahkan ketika saya menderita? Apa mungkin? Apa bisa? Ini adalah pertanyaan yang sering ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika berbagai-bagai pencobaan itu datang ke dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak asal memerintahkan dan berkata bergembiralah. Nah, yang pertama saudaraku harus mengerti, kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita sebagai Roh penolong yang menolong, membantu kita, yang membawa kita ke dalam segala kebenaran, yang memampukan kita hidup di dalam firman-Nya. Ini harus kita sadari dengan benar. Yang kedua, perhatikan dengan baik. Kita harus tahu, kita harus mengingat Yesus sudah mati dan dibangkitkan bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita, kemudian memberikan hidup yang kekal. Dijamin kehidupan yang kekal itu menjadi milik kita ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Jadi mari kita melihat, ketika kita mengingat ini, maka
kegembiraan itu akan datang dalam hidup kita. Selanjutnya saudaraku, saya akan bacakan penggalan terakhir di ayat yang ke-7. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan saudaraku, kita akan menjadi gembira, kita akan bersuka cita ketika kita mengingat apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita ketika Yesus menyatakan dirinya. Nah, ini bukan hanya sesuatu yang dimana Tuhan akan menggenapinya ketika kita bertemu kembali dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi selama kita di dunia ini, kita mengiring, kita melayani Kristus, maka firman Tuhan berkata, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan itu juga bisa kita nikmati. Dan orang lain akan melihatnya. Karena ketika iman kita semakin dimurnikan, kualitas iman kita semakin kuat, semakin meningkat, maka orang lain akan melihat perubahan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita semakin kuat, semakin teguh, dan semakin dipakai Tuhan menjadi alat yang mulia bagi kemuliaannya untuk memberkati sebanyak mungkin orang lain akan merasakan dan melihat hal itu. Sehingga pujian, kehormatan, kemuliaan itu juga kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, saudaraku, inilah yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Lewat kebenaran firman Tuhan ini akan semakin dibawa kepada kemurnian iman. Kita akan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, dan kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya semakin berkenan, semakin menyukakan hati Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Sempurnakanlah ini, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin murni imannya dan semakin meningkat kualitas kerohanian, kualitas iman kami, supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.